Pemirsa, benarkah data intelijen terkait partai politik tidak boleh dijadikan alat oleh siapapun termasuk Presiden Jokowi? Saya akan membahasnya bersama dengan ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais TNI Soleman Ponto serta analis politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan. Selamat malam Pak Soleman, Pak Syahganda. Selamat malam. Baik, Selamat malam. oke. Salam. Saya akan ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, jadi benarkah presiden sekalipun itu tidak boleh menggunakan data intelijen sebagai alat politik? Oh, siapa bilang? Presiden bebas menggunakan suka-suka dia data yang dia miliki. Tidak ada satu orang pun bisa melarang presiden menggunakan data yang beliau ketahui. Jadi intelijen itu diminta tidak diminta melaporkan apa aja kepada presiden. Lalu presiden mau menggunakan atau tidak, itu haknya presiden. Kan tidak ada larangan presiden melarang. Di mana tertulis bahwa presiden dilarang menggunakan data intelijen yang didapat? Nggak ada. Yang dilarang itu nanti perbuatannya itu ada di KUHP. Tapi kalau dia menggunakan data itu nggak ada yang larangan. Siapa yang mau larang kalau dia menggunakan data intelijen? Dan siapa yang tahu? Dan tidak akan ada yang tahu juga. Karena yang tahu itu misalkan dulu saya dan presiden saja yang tahu. Orang lain kan tidak tahu apa yang saya sampaikan kepada presiden. Oke. Kan Tapi itu. Pak Soleman, kalau menggunakan data intelijen untuk kepentingan politik pragmatis pribadi, itu boleh tidak? Ya silakan, presiden itu kan tergantung presiden. Dia mau dipakai untuk apa ya suka-suka beliau. Karena intelijen itu adalah langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jadi presiden mau pakai apa saja yang diperintahkan oleh presiden, intelijen diminta tidak diminta laporan, mau dipakai atau tidak urusan presiden. Dan tidak ada yang melarang, oh tidak boleh pakai ini untuk itu. Suka-suka presiden, presiden kan boleh mengawasi siapa saja yang membahayakan, menurut beliau, membahayakan kelangsungan bernegara, kan bisa saja. Tergantung presiden dong. Oke. Nggak ada masalah. Jadi menurut Anda, setiap partai politik itu punya potensi untuk membahayakan keamanan negara, Pak Soleman? Ya bisa saja. Bisa saja, kenapa tidak? Bisa aja. Makanya presiden harus tahu semua apa yang dilakukan oleh, jangankan partai politik, semua orang yang ada di negeri ini punya potensi untuk itu. Karena itu maka ada intelijen kan itu. Intelijen kan itu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena apa? Selalu asumsinya semua pasti ada orang jahat di negeri ini. Tidak mungkin orang itu baik-baik semua. Itu orang jahat pasti ada. Itulah sebabnya ada intelijen. Di seluruh dunia itu ada. Semua dilaporkan. Ini. Nah, yang dilarang itu nantinya perbuatannya kan. Perbuatannya itu harus berdasarkan fakta hukum. Tidak akan mungkin juga presiden akan bilang pakai fakta intelijen. Apa sih fakta intelijen? Fakta intelijen itu hanya indication and warning. Tidak mungkin presiden bekerja berdasarkan indikasi. Presiden akan bekerja berdasarkan fakta hukum yang sudah jelas ada pelanggaran hukum. Tapi kalau masih indikasi, tidak mungkin beliau akan menggunakan hal-hal yang hanya berdasarkan indikasi. Tidak mungkin. Baik. Tetapi adanya indikasi itu penting untuk diamati. Apakah indikasi ini menjadi kenyataan? Itu tergantung situasi. Kenyataannya apa? Apakah dari indikasi ini berubah menjadi pelanggaran hukum atau tidak? Nah, kan itu. Tetapi apapun indikasi itu wajib dilihat, wajib dilaporkan. Kan begitu. Baik, oke. Pak Syahganda, kalau kata Pak Soleman suka-suka presiden mau menggunakan data intelijen untuk apa? Termasuk untuk kepentingan politik. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi begini, di negara-negara yang menganut demokrasi itu hak-hak kebebasan sipil ya. Jadi privasi dari masyarakat itu kan harus dijaga. Kebebasan dari kelompok-kelompok demokrasi harus dijaga. Makanya kalau di Amerika itu misalkan NSA ya, National Security Agency itu, dia kalau dia berhasil mengeluarkan undang-undang seperti Freedom Act ya tahun 2015, dia itu langsung membuat Freedom Act and Transparency. Jadi dia melaporkan kepada publik Amerika
tentang apa yang dia lakukan itu. Dia menyadap ini dalam waktu berapa lama. Dia minta kepada seluruh warga Indonesia, Amerika memberikan hak untuk bisa di surveillance sepanjang sekian tahun. Nah, itu dilakukan oleh mereka. Jadi intelijen itu kalau menyangkut kebebasan sipil, freedom, ya itu juga dia harus ada pembatasan-pembatasan atau ada saling mengetahui. Kalau yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan kita lihat setting agendanya. Ini kan menunjukkan Pak Jokowi itu masih berusaha cawe-cawe di depan pendukungnya, Seknas Jokowi itu kemarin, ya untuk mengarahkan dukungan-dukungan. Nah, ini menurut saya itu adalah pelanggaran etika. Kalau soal presiden itu mendapatkan seluruh data dari intelijen, ya itu pasti sudah satu sistem sistem presidensi ya, di mana seluruh muara intelijen information itu jatuhnya kepada Pak Jokowi. Tapi kan itu nggak boleh misalkan dia mengatakan salah satu sumbernya adalah data BAIS. Nah ini Pak Ponto kan dulu kepala BAIS. Kepala BAIS itu kan atau BAIS itu melaporkan kepada presiden itu kan soal yang menyangkut dengan intelijen militer secara umum. Nah apa urusannya menyampaikan itu, dia punya data dari BAIS juga salah satunya ya, kemarin 3 dia sebut BIN, BAIS dan Intelkam Polri. Untuk apa relevansinya ngasih tahu sama Seknas Jokowi yang secara undang-undang di Republik Indonesia ini kan sudah nggak relevan sebenarnya. Kedudukannya jadi seknas-seknas atau relawan presiden lo mau berakhir kok masa jabatan presiden. Kalau menurut saya sih udahlah, presiden cukuplah berhenti cawe-cawe, nggak usah gertak-gertak orang, karena gertak-gertak itu ada yang takut tapi juga Mau ada yang gertak siapa frustasi, sih, Pak ada juga Syahganda? nanti ngalah ngali ngamuk gitu loh. Jadi saya Menurut pikir Anda begitu, Presiden udahlah, memangnya cukup. mau menggertak siapa dengan pernyataannya itu? Ya kalau presiden kan sampai sekarang kan ingin mengarahkan dukungan kepada Prabowo, setahu saya ya. Itu misalkan kayak kemarin ada pernyataan dari salah satu tokoh PKB yang mendampingin Gus Muhaimin ketemu Pak Jokowi beberapa waktu lalu, kan ada videonya beredar. Dia mengatakan bahwa waktu itu Pak Jokowi minta Pak Muhaimin mendukung pasangan Prabowo dan Erick Thohir, misalkan seperti itu. Nah, dengan Pak Presiden ini kan cawe-cawenya terus dari mulai 3 periode, kemudian perpanjangan waktu, kemudian ingin anaknya jadi wakil presidennya Prabowo, sekarang masih di MK dan lain-lain. Itu kan untuk orang seperti saya sebagai analis politik, saya melihat konsistensi itu dia masih terus cawe-cawe. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini meresahkan terus ya. Baik-baiknya sebenarnya presiden sekarang menarik diri dari urusan Pilpres 2024 dan dia baik-baik saja untuk bagaimana bisa berhenti pensiun di 2024 ini sebagai orang yang dihormatin. Mungkin itu saran saya. Pak Syahganda, hubungan preferensi politik pasangan Pilpres presiden dengan pernyataan presiden kalau dia punya data intelijen dan tahu kemana arah partai politik itu apa? Ya kan itu kan dia sedang mau mengarahkan Seknas Jokowi itu. Kan ada konteksnya, kemarin kan ada konteks. Dia ingin mengarahkan Seknas Jokowi itu sabar. Nanti dukung siapa. Kan dia selalu mengatakan gitu kepada pendukung-pendukungnya. Nanti siapa, dukung siapa. Itu jadi ada relevansinya. Karena dia mengklaim bahwa dia tahu semua. Dan tahu semua itu artinya dia tahu jeroan. Dia bilang dia tahu juga arah. Berarti dia tahu juga siapa yang paling mungkin untuk didukung kan. Jadi itu kan sebenarnya dia itu punya vested interest pribadi di situ, bukan hanya sebagai presiden. Karena hubungan kenegaraan antara Presiden Jokowi dengan relawan Seknas itu apa sih hubungan kenegaraannya? Kan nggak jelas, seperti musra-musra yang lalu habis-habisin uang aja kan. Yang baiknya menurut saya sih udahlah Pak, pokoknya nggak usah lagi menurut saya cawe-cawe Pak Presiden, selesai aja gitu. Oke, Pak Soleman, kalau menurut Pak Syahganda menyampaikan soal data intelijen itu termasuk salah satu upaya presiden untuk cawe-cawe yang terkait dengan politik Pilpres 2024. Termasuk untuk cawe-cawe politik, apakah penggunaan data intelijen juga sah-sah saja dilakukan? Jadi sebenarnya kan ketika beliau bilang penggunaan data intelijen atau tidak, itu kan belum tentu juga benar data intelijen yang mana yang dilakukan kan. Jadi kalau orang bekerja di intelijen itu sama dengan Pak Syahganda bilang, itu memperkirakan masalah politik juga, itu data intelijen juga. Itu ini siapa ini, kenapa? Permainan intelijen itu kan hanya sampai indication and warning. Jadi indikasi, ya permainan politik apakah tidak permainan indikasi? Sama aja permainan indikasi, hanya karena disampaikan oleh presiden, kaget. Jadi sebenarnya ini main-main, aku tahu kamu punya rahasia ini kan hanya sampai segitu ininya.
Tapi karena ada kata intelligence di sana, lalu intelijen ini dianggap seperti apa? Kalau dibilang ini intelijen ini kayak mantra sakti. Kalau pakai intelijen lalu jadi sakti, enggak. Intelijen pun itu dia bermain-main di indication and warning. Jadi tidak usah takut untuk itu. Dan itu pertama. Dan kedua, apapun berita dapat dari intelijen, ketika dia bertindak, yang berlaku sudah apa? Hukum. Apakah di sana ada pelanggaran hukum? Misalkan ketika diketahui di sana ada penyadapan terhadap A, ya salah. Bukan berarti kalau intelijen, karena aku intelijen menyadap, benar. Oh tidak. Begitu ketahuan penyadapan, salah. Nah, makanya seharusnya memang ya tidak perlulah disebut dari siapa-siapa. Orang pun tahu presiden itu memiliki segalanya. Iya. Sehingga pun orang pun juga tahu karena sudah memiliki segalanya, dibilang punya segalanya, ya sudahlah. Memang dibilang atau tidak dibilang sudah memiliki itu, kan sampai di situ. Nah itu Pak Soleman, sebetulnya sampai di situ ketika presiden, ya semua juga tahu presiden pegang data intelijen. Tapi ketika itu sengaja disampaikan di depan relawan, itulah yang akhirnya ada yang menilai presiden seperti sedang show of force. Anda sepakat tidak Pak Soleman? Iya nggak apa-apa kan dia menyampaikan kepada relawan, aku lebih dari kamu. Iya jelas, presiden pasti lebih tahu lah dari relawan. Jadi beliau itu untuk meyakinkan bahwa aku lebih banyak tahu dari kamu karena banyak yang membuat laporan kepada saya, kan begitu. Ya wajar itu dia di depan para relawan itu dia mengangkat diri kan, supaya bahwa saya lebih tahu dari Anda, saya banyak tahu. Jadi mungkin barangkali ya ada yang mau nyetir begini-begini, aku lebih tahu lah dari kamu, kan itu. Banyak yang laporan kepada saya. Kira-kira begitulah ini. Oke, Pak Syaganda, Anda sepakat sebetulnya presiden itu sedang show of force kepada relawan atau sebetulnya sedang show of force kepada misalnya lawan politik atau mungkin kepada PDI Perjuangan? Kita akan jawab nanti pemirsa usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.